Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menerima renungan yang berjudul Aku Hanya Ingin Engkau, Bapa. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 84 ayat 2-8 dan ayat 11. Yang akan kita baca sekarang adalah Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3. Demikian bunyinya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara-saudara, jika saudara benar-benar ingin mengenal Allah sebagai Bapa Sorgawi, pikirkanlah bagaimana besarnya hasrat seseorang yang sangat ingin dan sedang mencari harta karun yang terpendam. Ini berarti dibutuhkan rasa haus yang besar dan kegigihan untuk berusaha membangun hubungan yang akrab setiap hari dengan Tuhan. Kisah di bawah ini bisa menginspirasikan bagaimana semestinya kita menumbuhkan dan memiliki rasa haus yang besar untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Suatu kali seorang pria mendapat tugas dari kantornya untuk membuka kantor cabang di kota lain yang jaraknya cukup jauh. Pekerjaan itu membutuhkan konsentrasi dan penanganan yang sangat serius, sehingga ia harus tinggal di kota tersebut untuk waktu yang cukup lama. Hal itu sangat berat baginya, karena ia sangat dekat dengan istri dan putri tunggalnya. Ia bergumul mencari cara dan waktu yang tepat untuk menyampaikan hal itu kepada keluarganya, terutama kepada putrinya. Suatu hari, pria ini membawa istri dan anaknya berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Saat makan, dengan sangat hati-hati ia menceritakan pergumulan hatinya. Setelah ia selesai berbicara dan makan, seperti biasa, mereka berjalan berkeliling untuk membeli mainan bagi putrinya dan juga berbagai kebutuhan lainnya. Ketika tiba di pusat mainan anak-anak, ia memberikan sejumlah uang kepada putrinya sambil berkata, "Nak, ambillah uang ini. Kau dapat membeli apapun yang kau inginkan dengan uang ini, sayang." Putrinya diam, dan memang sejak tadi ia lebih banyak termenung. Ia membayangkan betapa rindunya ia jika berjauhan dengan ayah yang sangat akrab dengannya. Kesedihan itu terlihat semakin dalam di wajahnya, dan tak lama kemudian ada air mata yang bergulir di pipinya. "Kamu kenapa, sayang?" tanya ayahnya dengan lembut. "Aku tidak ingin uang atau mainan yang banyak, ayah. Aku hanya ingin ayah tetap di sini," katanya terseduh-seduh. Saudara, jika kita menginginkan Bapa di sorga, sebagaimana putri dari pria tersebut menginginkan ayahnya, kita tidak akan membiarkan apapun di dunia ini menggantikan kedudukan dan kehadirannya di dalam hidup kita. Kita tidak akan membiarkan pekerjaan, hobi, masalah atau apapun menggeser waktu-waktu kebersamaan kita dengan Bapa Surgawi. Kita juga tidak akan membiarkan satu hari berlalu tanpa bertemu dengan Dia. Setiap hari kita akan berusaha membangun hubungan yang manis dengan Dia. Dengan penuh semangat kita akan merenungkan firman-Nya, memberi waktu untuk berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Di sisi yang lain, kita tidak akan bosan menceritakan keindahan pribadinya, seperti seorang anak yang selalu bercerita tentang ayah yang dikaguminya. Saudara-saudara, rindukah kita mengenal Bapa sampai sebegitu dalam dan eratnya? Tanamkan kalimat ini dalam hati dan pikiran kita. Aku tidak menginginkan harta,
ketenaran, dan lain-lain. Aku hanya ingin Engkau, Bapa. Dalam Mazmur pasal 63 ayat 2, pemazmur berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Pagi hari ini, mari kita memeriksa diri masing-masing. Mana yang lebih besar kerinduan kita? Apakah kepada Tuhan ataukah kepada hal-hal yang lain yang ada di sekeliling kita, yang ada di dunia ini? Saudara, kalau kita memiliki kerinduan yang begitu dalam kepada Allah, maka kita akan terus-menerus membina hubungan yang erat. Kita merindukan Dia siang dan malam, sehingga setiap waktu dari dalam hati kita keluar pujian dan penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki kehausan kepada Allah yang hidup akan menanti-nantikan kapan ia bisa melihat Allah. Biarlah kita menjadi umat Tuhan yang betul-betul merindukan Allah lebih daripada yang lain. Tidak lama lagi Yesus akan datang. Disitulah saatnya kita akan bertemu dengan Raja di atas segala raja. Jiwa kita yang haus dipuaskan oleh karena kita bertemu muka dengan muka, dan itulah kesukaan kekal yang kita alami. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami datang lagi kepada Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami menerima lagi firman yang memberikan kekuatan kepada kami untuk lebih tekun menantikan Tuhan, untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Bapa Surgawi. Kami mengakui Bapa, seringkali kesibukan kami mengerjakan pekerjaan dan tanggung jawab kami setiap hari menggeser waktu-waktu yang seharusnya kami berikan untuk menghampiri takhta kasih karunia Allah. Tetapi pagi hari ini biarlah apa yang telah kami dengar dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam jiwa kami, dalam roh kami, sehingga kami memiliki kehausan yang dalam akan Allah. Dengan demikian kami tidak akan mengurangi waktu-waktu di mana kami bisa bertemu dengan Engkau lewat pujian penyembahan, lewat membaca dan merenungkan firman, dan lewat doa penyembahan dan ucapan syukur setiap hari. Lewat saat-saat teduh yang kami lakukan, sehingga jiwa kami dipuaskan dan kerinduan kami akan Tuhan tidak pernah surut sampai akhirnya kami bertemu dengan Engkau di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang telah Engkau berikan pagi hari ini kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kerinduan yang kuat akan Allah harus disertai dengan kegigihan untuk berusaha membangun hubungan yang intim setiap hari dengan Tuhan. Selamat beraktivitas saudara. Tuhan selalu menyertai, memberkati, dan memberikan hikmat kepada setiap pribadi kita yang dikasihinya. Amin.